Selamat malam Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Night Call. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, saya mengajak Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB untuk bersama-sama mengambil bagian dalam saat teduh, di mana bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat 24 sampai dengan 27. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat 24 sampai dengan 27. Namun sebelumnya mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini Engkau memberi kami kesempatan bersaksi dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang kami kerjakan. Kini sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca ini sungguh memampukan kami untuk mengevaluasi diri dan kembali memiliki semangat untuk terus memuliakan Tuhan. Maka bersabdalah, bimbinglah kami juga dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sabda-Mu ini sungguh mewarnai hidup dan kehidupan kami. Amin. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat 24 hingga 27 menyatakan, setelah mereka sampai ke bukit, Gehazi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehazi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, "Dari manakah engkau, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Lalu Gehazi keluar dari hadapannya. Ia kena penyakit kulit, putih seperti salju. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Gehazi dan juga Elisa. Apa yang diperbuat oleh Gehazi ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya mau tanyakan di malam hari ini sebelum kita istirahat, ada berapa kali kebohongan yang kita sampaikan? Ibu bapak kadang-kadang tanpa sadar kita suka bilang begini sama anak-anak ketika anak-anak meminta sesuatu kepada kita. "Mama tidak ada uang," atau "Papa tidak ada uang." Bahasa tidak ada uang ini juga kadang-kadang disampaikan oleh beberapa rekan kerja. "Aku lagi nggak ada duit." Padahal sebenarnya punya uang. Cuma tidak untuk keperluan itu. Nah, yang menjadi kebiasaan kita adalah berkata yang tidak benar untuk sesuatu yang sebenarnya maksudnya ya kurang lebih sama. Misalnya, ketika kita tidak menginginkan anak kita untuk berbelanja sesuatu, barang-barang yang tidak penting, atau ketika kita dengan rekan kerja kita tidak mau ikut ambil bagian dalam hal itu karena merasa itu bukan prioritas, kenapa kita tidak menggunakan kata yang benar? "Oh, ada uang saya, tapi tidak untuk kegiatan itu. Oh, ada uang tersebut, tapi bukan untuk belanja mainan, bukan untuk kepentingan tersebut." Hal yang seperti itu kalau kita biasakan, maka tidak mungkin ada lagi bohong-bohong selanjutnya. Nah, Gehazi kalau ibu bapak membaca dari renungan tadi pagi, bahkan kalau boleh dilihat dari beberapa hari ini, ibu bapak
Gehazi ini melakukan yang namanya tidak jujur, berkata tidak jujur, bahkan bertindak tidak benar alias berbohong. Begitu. Dia menginginkan sesuatu, tetapi dia tidak berani untuk berucap jujur ketika sebelumnya dia sudah melakukan kebohongan. Mari kita lihat kebohongan apa yang terjadi. Di ayat 20 dan 23 ketika dia bertemu dengan Naaman yang sudah selesai disembuhkan oleh Elisa, dia berbohong bahwa ada 2 orang ini yang diutus, yang membutuhkan begini gitu. Padahal itu sebuah kebohongan. Lalu ketika dia kembali ke tempat di mana dikatakan begini, ketika ia masuk ke dan berdiri di dalam kemah yang ada Elisa di dalamnya, ketika Elisa bertanya, dia pun berbohong di sana. Jadi bohong yang kecil kemudian bertambah terus, itu akan terus menerus seperti bola salju, bola es yang dari kecil dia akan memupuk jadi besar. Sama ibu bapak, kebiasaan kita yang bohongnya kecil itu akan selalu kita akan tutup-tutupi. Karena itu saya biasa bilang begini sama jemaat di mana saya berpelayanan, jangan pernah bilang saya nggak punya uang, padahal kita punya uang. Jangan pernah bilang saya sibuk, padahal sebenarnya tidak sibuk, perkara cuma untuk pelayanan dan sebagainya. Belajarlah untuk berkata jujur. Karena apa? Mari lihat apa yang terjadi kepada Gehazi ketika dia melakukan kebohongan demi kebohongan. Akan ada malapetaka yang menimpa kita ketika kita terus berucap bohong, tidak jujur. Nah, menjadi pembelajaran bagi kita hari ini, Ibu Bapak. Sejak kita bangun pagi hari sampai saat ini, ketika kita akan beristirahat. Apakah kita menjadi sama dengan dunia yang suka berujar tidak benar, berkata tidak benar untuk menutup-nutupi kesalahan-kesalahan yang ada? Kalau itu masih terdapat dalam diri kita, masih didapati dalam diri kita, maka mari belajar untuk membarui diri. Mari belajar untuk tidak menjadi serupa dengan Gehazi. Sebab apa? Sebab akan ada malapetaka yang menimpa setiap orang yang tidak berlaku benar di hadapan Tuhan. Mari mengevaluasi diri supaya besok hari kita hadir, kita lahir kembali. Maksud saya, kita bangun di pagi hari, kita kembali beraktivitas, kita berada dengan kondisi tubuh yang lebih baik, dan tentunya tidak menjadi orang yang berkata tidak jujur. Mari mengaku supaya hari ini kita diperbarui oleh Tuhan, sehingga perjalanan kehidupan kita tetap ditemukan menjadi orang-orang yang tetap berkata jujur, berlaku benar di hadapan Tuhan. Selamat beristirahat Ibu Bapak. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berkenan Tuhan memampukan kami untuk terus mengevaluasi diri, sehingga hidup dan kehidupan kami sungguh benar di hadapan Tuhan. Kami boleh hadir sebagai orang-orang yang terus berkata jujur, tanpa berbohong sedikit pun. Mampukan kami untuk konsekuen dengan hal itu. Dan kiranya ketika kami beristirahat, kami boleh diperbarui. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan tetap memohon kasih sayang Tuhan bagi kami dalam istirahat malam ini. Dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa. Amin.